بسم الله والحمد لله وعلى ملة طه رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله. صدق الله وصدق رسوله. صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة، وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك، وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. وصلى الله على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita bisa mensyukuri kemuliaan yang Allah berikan kepada kita ini. Kita memohon kepada Allah, jangan sampai kita mengingkari kemuliaan yang telah Allah berikan kepada kita. Kemuliaan itu adalah dijadikannya kita hamba yang pasrah di dalam agamanya, hamba yang diberikan kemampuan untuk melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya. Itu kemuliaan dari Allah. Kalau kemuliaan di mata manusia itu biasanya dilihat dari status, harta. Tapi bagi Allah kemuliaan itu ketika Dia memberikan kepada kita kesempatan untuk faham, kesempatan untuk sadar bahwa bisa bersujud kepada Allah itu adalah suatu bentuk kehormatan dan kemuliaan. Bisa berzikir, menyebut kalimat la ilaha illallah, bisa beristighfar, itu kehormatan yang Allah berikan kepada kita. Jadi kita jaga, kita rumat, kita mohon sama Allah agar jangan sampai dicabut kehormatan ini, sampai kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin.
Nah, ketika kita mampu menjaga, memelihara kehormatan dan kemuliaan ini, sampai kita kembali menghadap kepada Allah, itu kita akan dimasukkan ke dalam kelompok orang-orang yang jujur. Orang-orang yang jujur ini dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang akan mendapatkan apa yang mereka harapkan di akhirat nanti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Minal mu'minina rijalun sadaqu ma 'ahadullah 'alaihi faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma badalu tabdila. Di antara orang-orang yang beriman itu, kata Allah, ada orang-orang yang menepati janji mereka. Pokoknya saya kalau sudah mengatakan Allah Rabb saya, Allah Tuhan saya, maka sampai saya mati Allah Tuhan saya. Artinya apa? Dia akan menjaga ikrarnya. Dia akan serius. Dia tidak akan mundur walau ada rintangan apapun. Dia tidak menukar keimanannya dengan apapun. Ya apapun urusan dunia ini. Karena ada orang-orang yang susah terus dia meninggalkan Allah. Banyak datang ke dukun. Itu dia sudah menukarkan imannya. Baik dia sadar ataupun tidak. Otomatis sudah murtad sudah. Na'udzubillah. Walaupun dia sholat. Habis datang ke dukun, terus sholat misalnya, duhur, asar, maghrib, dia sudah tidak, dia tidak paham kalau dia sudah keluar dari keimanan. Itu harus taubat dia. Tidak bisa lah, harus taubat kepada Allah dengan melaksanakan ketentuan dan syarat-syaratnya taubat itu tadi. Bahaya itu, karena Nabi saja berlepas diri. Artinya Nabi tidak bisa nolong orang-orang yang murtad itu tadi. Datang ke dukun, tanya ini, tanya itu, hati-hati. Minta ini, minta itu. Walaupun sholat, walaupun puasa, walaupun zakat, hati-hati. Ya, hidup ini tidak sesederhana yang kita pikirkan. Karena kehidupan kita ini melalui proses perjalanan yang panjang, Pak. Melelahkan. Payah. Kalau kita kehilangan iman dalam hati ini, selesai sudah. Tidak ada nilainya kehidupan kita. Jangan sampai. Jadi orang-orang yang beriman itu dia menjaga imannya sampai dia menghadap kepada Allah. Kata Allah, di antara mereka ada yang wafat dalam keadaan teguh memegang janji. Di antara mereka yang beriman ada yang masih hidup dan tetap kokoh memegang janji. Dan mereka tidak mengubah, merubah atau menukar janjinya dengan apapun. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ada kisah ya seorang pemuda di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu persiapan peperangan Badar. Persiapan peperangan Badar. Kaum muslimin tidak bisa menghindarkan diri mereka dari peperangan. Padahal mereka tidak menyukai peperangan. Allah menyebutkan itu dalam Al-Quran. Allah tahu kalian tidak suka berperang, tapi kalian tidak bisa melainkan harus menghadapi mereka, karena mereka berencana untuk menzalimi, yakni membinasakan atau menghabisi umat Islam. Persiapan peperangan
Nabi melihat ada satu orang pemuda, didatangi sama Rasulullah pemuda itu. Bertanya Nabi, bagaimana keadaanmu di pagi hari ini? Kaifa asbahta ya Harithah? Ya, apa kabarmu di pagi hari ini wahai Harithah? Katanya Harithah ini, asbahtu mu'minan billah. Saya berada di pagi hari dalam keadaan beriman kepada Allah. Kata Nabi, hei Harithah, kau mengaku beriman kepada Allah. Kata Rasulullah, setiap pengakuan itu harus ada buktinya, harus ada hakikatnya, bukan asal bunyi saja. Makanya di dalam Al-Quran itu Allah melarang orang mengaku seperti itu. Tapi katakanlah saya Muslim. Ya. Apa buktinya kalau kau beriman kepada Allah di pagi hari ini? Maka kata Harithah, ya Rasulullah, saya sadar, faham kedudukan saya di dunia ini. Saya sadar, saya faham siapa saya, dari mana saya, mau kemana saya, batas waktu saya, perkara-perkara yang masih misteri di hadapan saya, kelemahan dan ketidakberdayaan saya faham. Ini awal bukti daripada pengakuan dia beriman kepada Allah. Jadi lemah, sadar kalau dirinya lemah, dirinya hidup ini berbatas. Jangankan umur, ketawanya kita ada batasnya. Tidak ada orang ketawa terus, itu tidak ada, kecuali orang gila. Tidak ada orang tersenyum terus, tidak ada orang bahagia terus di dunia ini, tidak ada. Sebentar sekali berlalu bisa menangis, bisa menjerit-jerit kesakitan. Ya. Ini dunia siklus, dan perkara yang misteri di hadapannya. Kita tidak tahu di depan kita ini apa yang akan kita hadapi, apakah perkara yang menyenangkan atau tidak. Dua orang suami istri berbahagia, sore-sore jalan mereka melihat indahnya taman-taman di kota. Pulang ke rumah, mereka saling bercengkrama satu dengan yang lainnya. Kemudian besok pagi mereka bercerai karena terjadi pertengkaran, dan itu pun pada perkara yang sepele. Ada apa enggak? Kita tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Kalau kita sadar terhadap perkara-perkara seperti ini, itu berarti kita tahu kelemahan kita. Ketika kita tahu kelemahan dan ketidakberdayaan kita atas kehidupan kita sendiri, berarti kita tahu ada zat yang berkuasa di atas kita, yang menentukan, menetapkan, menggerakkan. Kalau kita kuat, kalau kita mampu, tentu kita akan arahkan hidup kita kepada hal-hal yang baik, yang mendatangkan kemakmuran selalu, kesenangan, kebahagiaan. Tapi kita tidak mampu. Ini menandakan kita sadar kalau kita lemah. Ketika kita sadar kita lemah, kebergantungan mutlak kepada Allah. Nah, kata Harithah, saya tahu posisi saya di dunia ini, batas saya, kelemahan saya. Sehingga wahai Rasulullah, bagi saya emas sama tanah itu sama. Fastawa indi zahabuha wa madaruha. Bagi saya emas, harta itu sama debu, tanah itu sama. Ini orang yang sudah dimurnikan keimanannya, tidak main-main. Ini mau perang Badar ini. Nabi tanya, ya apa kau di pagi hari ini persiapan untuk perang Badar? Saya dalam keadaan beriman di pagi hari ini. Apa buktinya? Bagi saya emas sama debu itu sama ya Rasulullah. Artinya dia tahu tidak ada gunanya dunia ini kalau tidak di jalan Allah. Harta yang kita hasilkan dari kerja payah kita itu ditumpuk-tumpuk di bank, di ATM atau di rumah. Kalau tidak kita keluarkan di jalan Allah, dia akan dipanaskan oleh Allah, kemudian dililitkan ke dalam leher kita di alam barzakh. Belum di akhirat, di alam barzakh sebagai
siksaan gara-gara menggenggam harta, tidak mengeluarkan zakatnya atau sedekahnya. Tidak ada kebaikan. Dia faham, bagi saya emas debu sama. Wa ka'anni anzuru ila arsy rabbi. Dan sekarang ini wahai Rasulullah, seakan-akan saya ini menyaksikan singgasananya Allah. Barizan, hadir nyata. Ini kesaksian hati, perasaan yang kuat dari keimanan itu tadi. Seakan-akan dia melihat singgasananya Allah. Dan seakan-akan saya melihat penghuni surga. Mereka saling berkunjung-kunjung satu dengan yang lainnya. Dan seakan-akan saya melihat penghuni neraka. Mereka saling melempar satu dengan yang lainnya. Saling melempar, saling menyalahkan, gara-gara kau saya berdosa sehingga masuk neraka. Tidak, gara-gara kau. Jadi apa yang diajarkan Nabi itu seakan-akan terlihat. Daya imajinasinya tuh membumbung ke langit yang paling tinggi. Bukan seperti kita ini, imajinasi kita ini kepada hal-hal yang tidak ada hakikat kenyataannya. Tapi orang-orang yang beriman itu terbentuk seakan-akan mereka menyaksikan. Setelah dia menyampaikan bukti-bukti ini dari apa yang ada di dalam hatinya, spontan, maka kata Nabi SAW, Abdun nawwarallahu qalbah. Ini hamba yang hatinya sudah dicahayai, disinari oleh Allah. Falzam, jaga, harisah, jaga hakikat keimananmu ini, jaga, jangan sampai hilang. Direstui oleh Nabi SAW. Jadi kita kalau mengaku beriman atau kita diam-diam menganggap diri kita ini beriman, kita harus menuntut bukti. Apa buktinya? Tadi pagi saya dimintai bantuan sama orang tua, nolak kok. Gitu beriman. Tadi pagi saya dimarahi sama orang tua saya malah bentak sama orang tua saya. Apa itu bukti iman? Ayah saya minta tolong sama saya alasan saya menipu ayah saya, padahal saya bisa, punya waktu. Apa itu iman? Suami saya meminta kepada saya hal-hal ini dan lain sebagainya, tapi saya menolak dengan alasan ini, padahal saya buat-buat alasan itu. Apakah itu bukti iman? Kita harus bertanya kepada diri kita, kita tuntut. Sebab iman kita kepingin mati husnul khatimah, tapi karena kita mengingkari hakikat keimanan atau keimanan yang kita akui, akhirnya kita keluar dari jalur iman. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai. Maka kita mohon kepada Allah. Kita duduk di masjid ini sudah ditakdirkan oleh Allah. Kita berharap kita tidak sia-sia duduk di masjid ini. Ada perkara yang bermanfaat yang menetap di dalam hati kita, yang bisa merubah sifat-sifat buruk kita atau bisa menambah indah sifat-sifat baik kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi seperti itu. Kalau kita ingin menjaga keimanan di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini sedikit saja saya ingin menyampaikan tentang kewajiban kita sebagai suami, kepala rumah tangga, khususnya ya, dalam membina keluarga dan rumah tangga kita. Penting ini bagi yang belum berkeluarga, ya ini sebagai bekal saja, persiapan. Kita perlu mengetahui perkara-perkara yang wajib kita ketahui, bahwa kita sebagai suami itu diberikan beban tanggung jawab oleh Allah untuk mengepalai rumah tangga kita, memimpin. Tanggung jawab memimpin itu tidak mudah. Kalau kita tidak memiliki ilmu, rusak, Pak. Bukan hanya negara ini, kalau dipimpin oleh seorang presiden yang tidak memiliki kemampuan, akan kacau, rusak. Bahkan dalam rumah tangga, kalau sudah seorang lelaki tidak memiliki ilmu, kemampuan untuk memimpin anak dan istrinya, itu beban kerusakannya bukan hanya di dunia,
akan dibawa mati sampai di alam barzakh, di alam kubur, sampai nanti di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Itu memalukan, sangat memalukan dan aib. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan anugerah bagi seorang laki-laki itu istri. Fungsinya istri ini menenteramkan hati. Maka para istri harus mengetahui kalau suami itu akan mendapatkan ketentramannya yang paling besar itu dari dirinya. Sehingga mulai sejak awal Islam telah mengarahkan, bahkan sebelum memilih calon istri atau seorang wanita sebelum memilih lelaki, itu dia harus mengenal apa? Bibit, bebet, bobotnya katanya orang. Karena mereka berdua ini partner, saling mendukung satu dengan yang lainnya. Kalau bahasa Al-Quran, libasul lahun wa antum libasul lahun, hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Bagaikan pakaian satu dengan yang lainnya. Ya. Istri kita pakaian kita, suami ini, para suami adalah pakaian bagi istrinya yang menutupi dan menampakkan keindahan, bukan sebaliknya. Sehingga ketika Allah memberikan seorang suami ini kenikmatan di antara kenikmatan yang terhormat, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kesucian, yaitu seorang istri yang menjadi ketentraman, itu diharapkan dia mampu menyempurnakan sisa separuhnya daripada tugas dan tanggung jawabnya. Apa kata Rasulullah? Man tazawwaja faqad ahraza syatra dinih falyattaqillaha fi syatril tsani. Barang siapa yang telah menikah, maka sungguh dia telah mendapatkan sebagian apa? Perlindungan bagi agamanya. Separuh perlindungan bagi agamanya, yakni separuh jaminan keselamatan bagi agama kita apabila kita menikah. Karena kehadiran seorang istri itu tadi akan menjadi penentram yang menenangkan. Apa yang ditentramkan dalam hati laki-laki, apa yang ditenangkan dalam hati lelaki, yaitu gelora syahwat dan nafsu. Yang mana inilah puncak kerusakan yang bisa diakibatkan oleh seorang yang melepasnya. Jadi orang yang melepaskan syahwat gelora nafsunya, yakni dibiarkan liar, pasti rusak. Agamanya rusak, tubuh badannya rusak, hidupnya semua rusak. Lah ketika Allah menganugerahkan seorang laki-laki istri, maka separuh agamanya ini, termasuk juga hidupnya itu aman dengan kehadiran seorang istri. Tak tanggung-tanggung separuh. Sisanya, kata Allah, dia harus menyempurnakan atau menjaganya sendiri dengan melaksanakan apa yang Allah perintahkan kepadanya dan meninggalkan apa yang Allah larangkan. Ini dengan takwa kepada Allah. Dari hadis ini seharusnya kita para lelaki, para suami memahami bahwa tugas kita di dalam rumah tangga ini adalah untuk menyempurnakan separuh daripada tuntunan Allah yang harus kita laksanakan. Separuhnya sudah dimudahkan oleh Allah. Namun banyak orang tidak mengetahui, banyak orang mengabaikan hal-hal seperti ini, sehingga mereka kemudian melakukan suatu perbuatan seakan-akan mereka tidak mendapatkan perlindungan, tidak mendapatkan jaminan keamanan dan keselamatan dari Allah, sehingga mereka mengabaikan anugerah yang Allah berikan kepada mereka, dan terjadilah apa yang terjadi. Tidak adanya rasa syukur di dalam rumah tangga, tidak adanya tanggung jawab imbal balik menjaga kehormatan istrinya, ya ini istrinya dibiarkan ya dalam perbuatan salah. Tidak ada perhatian terhadap anak, bagaimana dia harus bertanggung jawab, mulai bahkan memberi nama anak yang bagus, itu haknya anak, memberi pendidikan yang baik bagi anak, memberikan nafkah yang halal dan bersih bagi anak keluarganya. Sehingga ketika sudah terjadi kekacauan di dalam rumah tangga, bisa-bisa nanti yang disalahkan adalah agamanya,
Bisa-bisa nanti yang dijadikan kambing hitam adalah Tuhannya, bahkan bisa-bisa nanti yang dicari-cari ini biangnya adalah orang. Tak jarang anak itu menyalahkan orang tua. Tak jarang. Mungkin sekarang anak kita diam, tak bisa ngomong, malu, sungkan. Nanti kalau sudah meninggal, iya, orang tua saya tak didik saya. Ya, iya, orang tua saya seperti ini, orang saya lihat di rumah orang tua saya seperti itu. Di dunia dia bisa menjelekkan orang tuanya. Apalagi nanti di persidangan Allah. Ya. Hati-hati. Jadi memang dunia ini tempat kita bersusah-susah memang. Tidak ada di dunia ini tempat kita senang-senang terus, sudah ada. Bersusah-susah di dalam mengupayakan kebaikan. Ya, terkadang kebaikan itu ada yang mudah, tapi tidak jarang terkadang banyak juga yang sulit. Walaupun begitu, semua itu bukan alasan bagi kita untuk meninggalkan kebaikan atau upaya memperbaiki diri. Sebab upaya kita untuk memperbaiki diri itu sudah merupakan kebaikan, walaupun terkadang belum berhasil. Jadi yang paling banyak terjadi di tengah masyarakat ini, ketika seorang suami tidak memiliki cemburu sama istrinya, cemburu yang dibenarkan, cemburu yang diperbolehkan, cemburu yang halal, bukan cemburu yang membabi buta. Melihat istrinya berdesak-desakan dengan lelaki lain, pasar sana. Melihat istrinya harus berkendaraan dengan lelaki lain, Gojek misalnya. Jadi terjadi di zaman Nabi, santrinya Nabi ini orang yang mendapatkan ilmu langsung dari Nabi, karakter, adab, akhlaknya langsung contoh dari Nabi. Suatu saat dia jauh, istrinya ada di luar sana, di luar rumah. Dia di luar rumah, lelakinya ini suaminya di luar rumah, kelihatan istrinya keluar di depan pintu rumah sambil makan apel. Setelah makan apel sekali gigit, kelihatan budaknya. Zaman dulu masih ada perbudakan, budak laki-lakinya ini. Mungkin sudah ada berkenan sama apel ini dikasih budaknya. Suaminya dari jauh kelihatan. Ya, dia mungkin dianggap biasa ya, namanya budak, mau apa sih budak? Ya, sisanya istrinya itu. Suaminya lari melesat bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya. Sampai berhenti dia teriak sama istrinya. Terkejut istrinya, langsung tidak jadi ngasih. Ya, ada apa ini? Suruh masuk. Masuk istrinya. Budaknya suruh kerja. Di dalam rumah didudukkan istrinya, dinasehati. Ini sahabat Nabi. Jangan sekali-kali kau melakukan perbuatan itu. Terkejut istrinya. Kenapa? Kata suaminya, kau tidak mengetahui apa yang tersembunyi di balik hawa nafsu seorang lelaki. Walaupun dia seorang budak, dia tetap seorang yang memiliki hawa nafsu. Kau tidak mengetahui liarnya hawa nafsu lelaki. Dia bisa saja membayangkan apa yang ada pada bekas gigitanmu itu. Dan aku tidak meridhai hal seperti ini terjadi. Dan aku tidak meridhai apabila kau melakukan ini lagi untuk kesekian kalinya. Baru faham yang perempuan. Begitu ya. Itu namanya apa? Kecemburuan di dalam Islam. Al-ghar. Dalam bahasa agamanya itu al-ghar. Kata Nabi, inni laghayurun. Sesungguhnya aku ini sangat pencemburu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya saya ini sangat pencemburu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tidaklah seorang lelaki
yang tidak memiliki kecemburuan terhadap keluarganya, istri dan anak perempuannya, melainkan mereka dibalik oleh Allah hatinya, mankusal qalb, dan mereka akan dikumpulkan dalam kelompok dayyus. Dayyus, dal ya waw ta. Apa dayyus ini? Orang-orang yang kehilangan rasa cemburu terhadap kehormatan istri dan anak perempuan, anak gadisnya. Mereka ini golongan yang jangankan surga, melihat surga, apalagi mau masuk surga. Baunya surga tidak dapat mereka cium. Jangan bermimpi mau masuk surga. Siapa? Dayyus, yang tidak memiliki kecemburuan terhadap kehormatan istri dan anak gadisnya. Gonceng sana, gonceng sini, pacaran dipersilahkan. Ya apa, Bib? Nanti tidak laku anak saya. Hati-hati. Ya, hati-hati, itu ucapan-ucapan syaitan itu. Ucapan-ucapan syaitan yang masuk ke dalam hati seorang, melebur jadi satu sama hawa nafsunya. Bukan tidak boleh bergaul, bergaul itu boleh. Fitrah manusia kita membutuhkan pergaulan, tapi ada batas-batas dalam syariat. Perempuan itu dilarang bergaul bebas tanpa batas terhadap lawan jenis. Dilarang dalam syariat. Kenapa syariat melarang? Karena yang membuat syariat tahu. Jangan ngakal-ngakali yang membuat syariat. Allah tahu hawa nafsu kita ini. Allah sengaja menciptakan kita seperti ini, menurunkan kita di bumi, kemudian menurunkan tuntunan untuk ujian. Bukan untuk menyalahkan Tuhan. Allah tidak disalahkan. Kenapa kau menciptakan kami dengan hawa nafsu? Kenapa? Allah tidak ditanya. Jangan kau tanya Allah kenapa, mengapa, bagaimana. Tidak berlaku pertanyaan itu. Tak hapus kau selesai. Ya, aku mau lempar kau ke neraka, terserah, mau apa? Inni anallah, aku Allah, mau apa? Itu Allah. Jangan tanya kenapa, bagaimana. Ya sudah, kehendak Allah ini. Kita laki-laki dikasih nafsu, perempuan-perempuan dikasih hawa nafsu, diturunkan di bumi tempatnya hawa nafsu, kemudian diturunkan Nabi dan Rasul membawa tuntunan yang mulia suci. Jadi ujian bagi kita, mau ikut tuntunan Allah apa mau liar seperti na'udzubillah binatang. Kalau mau ikut tuntunan Allah, kau akan terbimbing, tertuntun, aziz, terhormat, mulia. Tempatmu nanti pantasnya di surga. Kalau kau tidak mau ikut tuntunan Allah, silahkan seperti binatang, campur baur, campur aduk, gaul bebas dan lain sebagainya. Tempatmu yang pantas nanti di neraka. Aku sudah ciptakan dua tempat, kata Allah. Satu lambang keridhaanku, di sana banyak kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, terbersit dalam hati dan jiwa. Yang satu neraka, tempat siksaanku dan lambang kemurkaanku. Terserah. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman, silahkan, kata Allah. Tak ruwet. Siapa yang mau ingkar, silahkan. Siap-siap resikonya. Itu Allah. Bukan kita. Tugasnya kita ini adalah sam'an wa ta'atan, dengar dan patuh. Jadi perhatikan ini. Kerusakan-kerusakan yang terjadi di tengah masyarakat ini karena diawali dari rusaknya di dalam rumah tangga. Kerusakan di dalam rumah tangga karena sebab tanggung jawab suami yang tidak dilaksanakan. Ya, mungkin ada yang mau bertanya sampai di sini. 8:30. Jangan melaknat orang tua. Jangan melaknat ayah, jangan melaknat ibu karena kesalahan-kesalahan mereka. Tapi kita harus insaf. Kalau kita tahu orang tua kita selama ini tidak membimbing kita dengan baik, kita tahu ibu kita tidak menasihati kita dengan baik, kita tahu kesalahan-kesalahan mereka nyata, bukan katanya, saya tahu ayah, maka kita harus insaf, yakni istighfar kepada Allah, memperbaiki diri, mencari sahabat ataupun guru yang baik, kemudian mendoakan kebaikan untuk orang tua. Itu yang benar. Adapun nanti masalah di akhirat, tuntutan, yaitu sudah alamnya di sana sudah.
Ya. Di dunia tidak berlaku tuntut-tuntutan. Sana nanti anak akan nuntut orang tua, tidak ada hormat-hormat, sama semua di hadapan Allah nanti. Tidak ada pangkat, tidak ada yang lebih tua, tidak ada lebih muda. Tidak ada ceritanya nanti anak minta kebaikannya orang tua, Pak, saya kekurangan kebaikan, Pak, saya minta kebaikan Anda. Sampai andai kata ada kematian, mau mati lagi, bapaknya tidak kira mau ngasih kebaikan ini. Itu di akhirat, dihisab masing-masing. Jadi kita insaf, kita perbaiki diri, kita doakan orang tua kita. Tidak ada dendam anak terhadap orang tua, itu tidak boleh dendam. Iblis itu yang ajarkan dendam. Anak tidak boleh dendam sama orang tua, walaupun jeleknya apa. Ya, tidak boleh. Ayah saya sama sekali tidak bertanggung jawab, Beb. Mulai saya lahir saya tidak tahu yang mana ayah saya. Sampai saat ini, demi Allah, saya tidak ridha terhadap ayah saya. Saya dendam, haram hukumnya. Haram hukumnya. Dendam itu tidak boleh. Bab dendam itu warisannya iblis. Sifat warisannya iblis. Terus siapa, Beb? Ikhlaskan. Ikhlaskan. Terus siapa nanti di akhirat? Yes, apa katanya akhirat nanti? Itu urusannya Allah. Barangkali ada yang mau tanya Diki. Ibu-ibu mungkin ada yang mau bertanya. Jadi kebaikan itu harus kita mulai dari rumah tangga kita. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, semoga diberikan kekuatan kita untuk memulai dari rumah tangga. Tak usah jauh-jauh. Tapi bukan ngamuk-ngamuk, pulang dari sini terus ngamuk-ngamuk, ya. Sama istrinya awas ya. Ya jangan gitu. Caranya Islam itu baik, halus. Nasihat yang baik, ya, teguran yang baik, duduk sama keluarga, kadang-kadang pada waktu makan keluar nasihat. Ketika kelihatan kesalahan, langsung kesempatan bisa disampaikan langsung, tapi jangan di depan anak-anak. Satu contoh pendidikan Islam, jangan menegur istri di depannya anak-anak, ya. Jangan memarahi istri di depannya anak-anak, atau istri mungkin membantah suaminya barangkali, ya, manusiawi. Jangan sampai terlihat. Satu contoh adab-adab yang diajarkan. Tapi memang tidak mudah, ya. Ya, berjuanglah di sana, ya. Bersabar atas segala macam, ya, cobaan dan beratnya tanggung jawab yang kita pikul dalam pundak kita sebagai kepala rumah tangga. Barangkali ini nasihat yang dapat saya sampaikan pagi hari ini. Kalau bisa saya simpulkan di pagi hari ini bahwa yang pertama, tanggung jawab kita sebagai suami ini tidak mudah, tapi akan dimudahkan apabila kita mengikuti tuntunan Allah. Yang kedua, kebaikan yang kita harapkan, ya, bagi rumah tangga kita itu dimulai dari kemampuan kita mendidik anak dan istri kita, menenteramkan mereka, menenangkan mereka, dan menguatkan keyakinan mereka terhadap kemampuan kita membimbing dan memimpin mereka. Jangan sampai mereka melihat kita ini lemah di dalam mengarahkan dan membimbing. Suatu contoh, ini ayah saya bagus, ngomongnya bagus, tapi saya sulit melihat bukti kenyataan dalam perbuatannya. Jangan sampai itu bisa cacat. Ya, kalau selama ini kita seperti itu, ya berjuang kita. Ya, jangan sampai kita omong kita bagus, nah harus bangun subuh, tapi kita bangunnya lambat misalnya. Ya. Kita harus nampakkan juga dengan amalan dan bukti perbuatan, sehingga yakin mereka kita ini benar-benar pemimpin. Kalau seorang pemimpin tidak bisa meyakinkan yang dipimpin, selesai sudah. Apanya yang mau dipimpin? Ya, bisa jadi sepintas saja terlihat mereka terpimpin, tapi di belakang mereka akan mempersiapkan diri untuk memberontak. Pengkhianatan yang terjadi kemudian mengakibatkan hancurnya dan ruginya negara karena pemimpin tidak meyakinkan sebagai pemimpin. Bisa jadi seperti itu. Begitu juga dalam rumah tangga. Kita sebagai suami tidak meyakinkan dalam memimpin. Udah, di belakang anak bisa ngomong macam-macam. Ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, bersabar. Bersabar untuk semua itu. Karena kunci kesuksesan itu sabar.
Tidak bisa tanpa kesabaran, tambah hancur. Walau kita bawa kebenaran, yang kita bawa ini benar, yang kita sampaikan ini benar, tapi tidak dengan kesabaran, hancur, rusak. Sebab di antara ajaran Islam yang sangat penting itu, yang mendesak itu ya sabar. Tanpa kesabaran ya tidak bisa. Nabi-nabi kalau tidak sabar ya gagal. Tapi tidak ada nabi-nabi yang tidak sabar. Semuanya nabi-nabi sabar. Mudah-mudahan barakah. Mudah-mudahan Allah kasih kekuatan kepada kita untuk menjadi lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Selalu memberikan bimbingan kepada kita, selalu memberikan perlindungan kepada kita dan rumah tangga kita, anak-anak kita, anak-anak. Semoga anak-anak kita selalu berada dalam kumpulan yang baik, persahabatannya dengan sahabat-sahabat yang baik. Ya, semoga anak-anak kita selalu mudah untuk kita arahkan dan kita bimbing. Kita bahagia dengan anak kita, insyaAllah. Kita bahagia dengan orang-orang yang kita besarkan dengan nyawa kita, ya, dengan harta rezeki yang halal yang kita upayakan. Kita akan bahagia nanti ketika Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran karena sebab usaha kita, tanggung jawab kita terhadap mereka. Ya Rabb, لا تجعل فينا شقيا ولا محروما ولا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الفاتحة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.